Jarang main di Sibiru, Renato Veiga setuju gabung Juventus. Renato Veiga akan dipinjam Juventus dari Stamford Bridge hingga akhir musim. Jaminan bermain dari pelatih Thiago Motta menjadi faktor kuat mengapa bek asal Portugal itu mau menerima tawaran tersebut. The Athletic melaporkan bahwa Juventus akan membayar biaya peminjaman Veiga sebesar 5 juta euro plus potensi bonus senilai 1 juta euro. Ia akan kembali ke The Blues pada akhir musim dan akan ikut ke Piala Dunia Antar Klub 2025 sebagai pemain Chelsea. Klub asal London itu awalnya hanya mau melepas Veiga secara permanen, namun ia bersikukuh ingin bertahan di Stamford Bridge. Ia juga tak mau ada opsi dibeli permanen jika harus dipinjamkan ke klub lain. Sibiru akhirnya melunak saat tawaran Juventus masuk. Bianconeri sedang butuh bek tengah baru usai Bremer dan cedera hingga akhir musim dan Danilo dilaporkan akan memutus kontraknya di bulan Januari. Veiga akan menjadi opsi utama bersama Pierre Kalulu dan Federico Gatti. Veiga, yang baru direkrut dari Basel pada musim panas 2024, sebetulnya bahagia di Stamford Bridge. Kontraknya pun masih ada hingga 2031. Namun ia ingin mendapat jatah main lebih sering demi menjaga posisinya di timnas Portugal. Sementara di Sibiru, ia hanya menjadi pilihan utama di ajang seperti Carabao Cup, Piala FA, dan Europa Conference League. Di Premier League, ia baru turun 176 menit dan terakhir kali tampil saat menghadapi Tottenham Hotspur pada tanggal 8 Desember lalu. Melihat jadwal ke depan, setidaknya 7 dari 10 laga The Blues hingga jeda internasional Maret nanti terjadi di Premier League. Itu berarti kans bermain Veiga akan terbatas. Selain itu, manajer Enzo Maresca juga lebih sering memainkan Veiga di posisi bek sayap alih-alih bek tengah. Saat Wesley Fofana dan Benoit Badiashile cedera, ia malah memanggil pulang Trevoh Chalobah dari masa peminjaman di Crystal Palace. Tawaran dari Juventus membuat Veiga merasa perlu keluar dulu dari Sibiru untuk mendapat menit bermain sebanyak mungkin. Di Juventus ia bisa belajar menjadi bek tangguh di Serie A sekaligus mendapat kesempatan main di Liga Champions. Jika masa peminjamannya berhasil, ia bisa kembali ke Sibiru dengan kondisi lebih baik dan berguna untuk masa depan tim. Kalaupun tak begitu sukses, paling tidak ada kemungkinan valuasinya meningkat sehingga The Blues bisa melepasnya dengan harga tinggi. Performa mengecewakan. Apakah Arsenal akan pulangkan Raheem Sterling ke The Blues? Pelatih Arsenal Mikel Arteta menepis kemungkinan memulangkan Raheem Sterling ke The Blues demi merekrut pemain lain dari Premier League dengan status pinjaman. Tim meriam London punya masalah yang cukup pelik dengan skuadnya. Mereka saat ini kekurangan opsi di lini serang setelah cedera serius yang dialami Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Saka diharapkan kembali sebelum akhir musim, tetapi Jesus dipastikan absen hingga musim berakhir usai menjalani operasi lutut. Dalam situasi ini, Arteta bergantung pada Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli untuk mengisi posisi sayap. Sterling, yang bergabung dari The Blues sebagai pemain pinjaman, belum memberikan kontribusi maksimal. Penampilannya kembali mengecewakan saat The Gunners menang 3-0 atas Dinamo Zagreb pada tengah pekan. The Gunners tidak bisa merekrut pemain pinjaman baru dari Premier League kecuali memulangkan Sterling atau Neto, kiper pinjaman dari Bournemouth. Namun, Arteta dengan tegas menyatakan bahwa opsi itu tidak dipertimbangkan. Kami tidak memikirkan hal itu, tegas Arteta dengan singkat ketika ditanya apakah salah satu dari pemain pinjaman tim meriam London saat ini bisa diputus lebih awal. Arteta tidak memungkiri perlunya tambahan opsi serangan agar Arsenal tetap kompetitif. Namun, ia juga menegaskan, Arsenal tidak akan asal merekrut pemain. Kami kehilangan dua penyerang yang sangat penting. Jadi kami harus menambah gol dalam tim jika memungkinkan, tetapi dengan pemain yang tepat, tegasnya, kami kekurangan gol, kekurangan pemain, dan kekurangan opsi. Itu jelas, jika kami bisa mendapatkan pemain yang tepat, itulah sebabnya kami secara aktif mencarinya. Sembarang pemain, tidak. Kami membutuhkan seseorang yang bisa membuat kami lebih baik. Kami butuh bantuan. Perbandingan pengaruh Cole Palmer di The Blues dengan Mohamed Salah di Liverpool. Pelatih Enzo Maresca membandingkan pengaruh Cole Palmer terhadap tim dengan peran Mohamed Salah di Liverpool. Palmer, yang bergabung dengan The Blues dari Manchester City pada September tahun 2023, telah menjadi pemain paling menonjol bagi klub London Barat. Musim lalu, ia mencetak 22 gol di Liga di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Pada musim ini,
Palmer sudah mencetak 14 gol dan 6 assist di bawah asuhan Maresca. Penampilannya semakin memperlihatkan kontribusinya yang besar bagi The Blues. Sementara itu, Salah berada di puncak daftar pencetak gol Premier League dengan 18 gol dan 13 assist. Ia membantu Liverpool, yang dilatih oleh Arne Slot, memimpin klasemen dengan keunggulan 6 poin dan 1 pertandingan lebih sedikit. Maresca menjelaskan bahwa perbandingan ini bukan hanya berdasarkan efisiensi Palmer dalam mencetak gol, tetapi juga kemauan Palmer untuk tampil dalam situasi-situasi sulit. Dia berkembang pesat, tidak hanya dalam hal jumlah gol dan assist, kata Maresca. Babak kedua melawan Wolves bagi saya adalah salah satu momen terbaik sejak saya datang ke sini. Dia menunjukkan kepribadian, dia meminta bola setiap kali tim membutuhkannya. Maresca memberi contoh bahwa dalam situasi sulit, pemain seperti Salah di Liverpool atau Martin Odegaard di Arsenal selalu siap meminta bola. Ketika Liverpool menghadapi kesulitan, Salah selalu meminta bola. Arsenal pun demikian, Odegaard meminta bola saat ada masalah. Tambahnya, kita membutuhkan pemain seperti itu yang saat tim kesulitan, berbalik ke rekan-rekannya dan berkata, "Berikan bola padaku, jangan khawatir, saya yang akan mengatur." Itulah kepribadian yang harus kita tunjukkan di momen-momen sulit. Tawaran fantastis The Blues ditolak mentah-mentah oleh klub Divisi 2 Liga Spanyol. Deportivo La Coruña mengonfirmasi telah menolak tawaran untuk winger Yeremy Hernandez setelah didekati si biru. Menurut Fabrizio Romano, Deportivo La Coruña tegas mempertahankan Yeremy Hernandez meski mendapat tawaran senilai 10 juta euro dari Bluco, owner si biru dan Strasbourg. Yeremy merupakan pemain vital di Deportivo, terutama setelah Lucas Perez hengkang, dan klub Divisi 2 Liga Spanyol itu bertekad untuk mempertahankannya di Riazor. Kendati demikian, owner si biru masih memiliki kesempatan mendapatkan tanda tangan Yeremy mengingat kontrak winger Spanyol itu memiliki klausul rilis senilai 20 juta euro. Dikabarkan bahwa Yeremy juga menarik minat klub-klub lain, termasuk Napoli dan Como di Liga Italia, serta The Citizen dan Newcastle United di Liga Primer. Deportivo merilis pernyataan resmi terkait tawaran transfer untuk Yeremy, serta keputusan penyerang 22 tahun itu untuk bertahan. Mereka berkata, RC Deportivo dan Yeremy Hernandez Cubas, lahir tanggal 10 Desember tahun 2022, di Las Palmas de Gran Canaria, telah sepakat untuk tetap bersama, meski pesepak bola Kanaria itu mendapat berbagai tawaran di bursa transfer saat ini. Ini gestur yang menegaskan komitmen bersama terhadap proyek jangka panjang klub. Pihak klub dan pemain, yang masih dikontrak Deportivo sampai 2030, mendapat beberapa tawaran, tetapi kedua belah pihak telah memutuskan untuk terus bekerja sama guna meneruskan perkembangan bersama.